Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan apabila tukar tambah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info seputar otomotif. Ini saya berkunjung ke salah satu showroom Honda, dan tepatnya kembali kita berada di Honda Megatama Bekasi ya. Dan kali ini kita ditemani Kak Gadis lagi yang sering di sini juga nih. Nah, mungkin buat Kak Gadis, barangkali ada teman-teman yang belum kenal atau pengen tahu juga update promo-promonya ada apa aja, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Gandis, sales dari Honda Megatama Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin cari mobil Honda baru, bisa hubungin Gandis di nomor 085998032453. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin datang langsung ke showroom, bisa ke Honda Megatama Bekasi, Jalan Diponegoro nomor 81, Tambun Selatan, Bekasi. Selain melayani penjualan mobil baru, kita juga ada bengkel servis dan juga penjualan spare part. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Honda kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom atau hubungi Gandis terlebih dahulu supaya Gandis bantu bookingkan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu antri lagi ketika servis datang ke sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin cari mobil Honda baru, tentunya Gandis punya promo-promo yang bagus dan menarik banget untuk bulan ini. Yang pertama, setiap pembelian cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, dan kita bisa nego sampai deal. Yang kedua, ada DP ringan mulai dari 10%. Contohnya kayak N7X yang di samping kita ini, itu DP mulai dari 15 jutaan. Ada HRV mulai DP dari 20 jutaan, ada WRV mulai DP dari 20 jutaan, ada CRV itu DP mulai dari 150 jutaan, ada Accord dan juga Civic itu DP mulai 100 jutaan. Dan yang terakhir nih, Brio-nya kita bisa DP di 5 juta aja. Yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan, angsuran mulai dari 2 jutaan aja, Bapak Ibu bisa memiliki mobil Honda terbaru dari kami. Selain itu, kita juga ada promo bebas angsuran. Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar angsuran meskipun mobilnya sudah dipakai selama 1 tahun. Tentunya ini lebih menguntungkan dibanding pembelian secara cash. Yang keempat, kita ada bunga promo 0%, itu untuk tenor 1 tahun. Dan juga kita ada promo bunga-bunga ringan lainnya untuk pilihan tenor 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, hingga 7 tahun. Dan yang kelima, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin tukar tambah mobil lamanya ke mobil Honda baru, bisa hubungin Gandis aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu mendapatkan penawaran harga terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan apabila tukar tambah di sini. Dan yang terakhir, kita akan berikan paket servis gratis meliputi jasa oli dan spare part sampai dengan 50.000 km atau 4 tahun untuk pembelian unit BRV, WRV, dan Brio. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, untuk unit lainnya kita sudah berikan free jasanya. Dan apabila Bapak Ibu ingin test drive mobil Hondanya, bisa hubungin Gandis, nanti Gandis siapin unitnya. Apabila Bapak Ibu tidak bisa ke showroom, Gandis bawain unitnya, bisa ketemu di rumah ataupun di kantor Bapak Ibu. Nah, kali ini kita bareng Kak Gadis lagi dari Honda Megatama Bekasi ya. Tadi langsung disampaikan promo-promonya banyak banget. Cash kredit ada diskonnya, ada tukar tambah, bahkan ada DP ringan, angsuran ringan. Dan teman-teman juga bisa test drive langsung juga. Nanti langsung pokoknya cari mobil Honda, bisa hubungin Kak Gadis, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit. Dan kali ini spesial, karena kita akan membandingkan Honda BRV terbaru ya, N7X yang tipe E versus tipe Prestige 2024.
Dari selisih harganya itu kira-kira 23 jutaan. Nah, apa saja bedanya dan kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Honda BR-V N7X ini ataupun Honda tipe tentunya, teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi ya, karena kita selalu lampirkan harga ada di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkapnya ya. Selisih sekitar 23 jutaan. Kira-kira apa saja nih bedanya antara tipe E versus tipe Prestige ya. Kita mulai dari depan ya. Kita lihat ini sama-sama belum dilengkapi dengan Honda Sensing ya, baik tipe E ataupun Prestige tidak ada Honda Sensingnya. Dan di sini untuk detail lampu utamanya ini sama persis. Jadi sudah dilengkapi dengan lampu DRL ya, modelnya garis di bagian atas kayak membentuk alis, sudah LED yang dapat bergantian dengan lampu senjanya. Dan untuk lampu sennya ini sayangnya masih bolam halogen ya. Tapi untuk lampu utamanya ini juga sama, dia sudah dilengkapi dengan lampu LED multi reflektor ya. Kemudian di bawah di sini sama-sama dilengkapi dengan fog lamp juga. Ini tipe E ataupun Prestige sudah pakai LED juga, tapi untuk housingnya yang tipe E dia warna hitam, black full ya. Sedangkan untuk yang tipe Prestige dia ada tambahan ornamen garnish berwarna chrome, jadi menimbulkan kesan elegan dari depannya ya. Kemudian perbedaannya lagi itu dari desain grillnya. Ini secara model sebenarnya sama ya. Jadi untuk yang tipe E modelnya garis-garis horizontal, di finishing warna black dove, di bawahnya ada 4 palang gitu ya. Dan di atasnya ada tambahan garis warna chrome juga, dilengkapi dengan logo Honda berwarna chrome dan ada logo N7X di sebelah kirinya ya. Kemudian untuk yang tipe Prestige itu bedanya di bagian grill yang black glossy bawahnya dia ada tambahan list-list warna chrome, jadi menimbulkan kesan elegan. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya ini di finishing warna black dove ya, paling bawahnya kanan kirinya, tapi di tengahnya ada warna silvernya dengan kisi-kisi terbuka yang di finishing warna black dove model honeycomb ya. Dan untuk yang N7X Prestige dia bedanya di tengahnya sedikit ada tambahan kayak body kit, tapi hanya di tengah aja, di warna silvernya aja ya, jadi hampir mirip-mirip juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Honda BR-V N7X tipe E CVT 2024. Dan ini adalah tampak wajah depan dari Honda N7X Prestige 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Honda BR-V N7X tipe E versus tipe Prestige 2024. Nah, sekarang kita perbandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Honda BR-V baik yang tipe E ataupun yang Prestige ini tidak ada perbedaan. Jadi dilengkapi dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini Honda BR-V ini dia memiliki tenaga di 121 PS pada 6600 rpm dan torsi maksimal di 145 Nm pada 4300 rpm. Dan kita lihat di sini baik yang tipe E ataupun Prestige ini sama-sama dilengkapi juga dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior sampingnya ya. Kita lihat dari kaki-kakinya ini ada perbedaan. Jadi untuk velg di yang tipe E dia dilengkapi dengan velg R16. Ini warnanya full black glossy gitu ya. Ada 5 spoke dengan profil ban di 215/60. Rem depannya di sini sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan VSC juga, serta ada hill start assist. Lalu untuk yang tipe Prestige-nya dia lebih besar di sini ya. Dia R17 dengan profil ban di 215/55 dan modelnya juga kelihatan lebih stylish ya, banyak spoke-nya. Dan untuk pengereman di depannya juga di sini sudah cakram dan tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga. Lalu di atas rodanya sama-sama ada over fender juga di sini di finishing warna black glossy ya, yang seolah-olah menyambung sampai belakangnya. Dan di samping sini, di sini ada tambahan set skid ya. Ini warna full black glossy gitu ya untuk yang tipe E-nya. Begitu pula dengan side body moldingnya juga. Tapi untuk yang tipe Prestige dia warna silver dan kelihatan tampak lebih sporty ya. Jadi menimbulkan kesan lebih elegan dan lebih sporty sedikit daripada yang tipe E-nya. Lalu di sini untuk spionnya, ini untuk covernya sama-sama warna body dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya juga sama-sama sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga ya, sama. Tapi sedikit beda kalau yang E dia nggak bisa connect dengan remote-nya ya.
Sedangkan kalau yang tipe Prestige, dia kalau remote-nya dikunci, dia sudah bisa lipat otomatis, atau kuncinya dibuka, dia membuka otomatis, jadi sudah connect dengan remote-nya. Lalu di bagian atas, ini sama-sama ada roof rail, tidak ada perbedaan, warna silver di atasnya dan warna black dove di bawahnya. Kemudian untuk handle pintunya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Model tarik warna black glossy, dilengkapi juga dengan tombol akses smart entry-nya juga, karena kuncinya tadi sudah keyless gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk handle pintu belakangnya sama kayak depannya, warna black glossy juga, tidak ada perbedaan. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama ya dengan depannya. Untuk pengereman di belakangnya ini sama-sama masih dilengkapi rem yang masih tromol, baik yang tipe E ataupun tipe Prestige sekalipun ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Honda BR-V N7X tipe E-CVT 2024. Dan ini adalah tampak samping dari Honda BR-V N7X tipe Prestige 2024. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas antenanya sama persis, model sirip U, warna black glossy ya. Kemudian sedikit beda di bagian atas ini, kalau yang E belum ada tambahan roof spoiler, jadi hanya bodi menonjol di belakang aja, dengan kaca yang masih belum defogger juga ya, dan dilengkapi dengan wiper belakang. Sedangkan untuk yang tipe Prestige ini bedanya sudah ada tambahan roof spoiler warna black glossy, jadi kelihatan lebih sedikit sporty gitu ya. Dan untuk kacanya juga yang Prestige pun belum defogger dan ada wiper belakangnya juga. Dan untuk detail lampu-lampunya ini sama persis, jadi untuk lampu belakang atau malamnya sudah LED, begitu pula dengan lampu remnya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Di logo-logonya ini perbedaannya, kalau yang E dia nggak ada logo di bagian area kanannya, sedangkan untuk yang Prestige dia ada tambahan emblem Prestige ya, berwarna dark chrome gitu ya. Dan untuk kameranya sama-sama kamera belakang, sama, tidak ada perbedaan. Dan untuk bumper bawahnya ini sama-sama di finishing warna black glossy ya, dengan dua lampu reflektor kanan kiri, dan tengahnya ada warna silver untuk yang tipe E ya. Dan dilengkapi juga dengan 4 sensor juga di area belakangnya. Sedangkan untuk yang tipe Prestige ini hampir mirip, bedanya hanya dia ada tambahan garnish list berwarna chrome di kanan kirinya di bawah lampu reflektornya, dan ada tambahan plat di tengahnya juga, jadi kelihatan lebih sedikit tebal bila dibandingkan bumper yang ada di tengahnya tipe E. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Honda BR-V N7X tipe E-CVT 2024. Dan ini tampak eksterior belakang dari Honda BR-V N7X tipe Prestige 2024. Dan ini adalah perbandingan antara tipe E versus tipe Prestige 2024. Untuk kuncinya secara desain ini sama persis ya, sudah keyless atau smart key modelnya kayak gini. Ada tombol lock dan unlock, dan ada tombol hot untuk menghidupkan mesinnya atau mematikan mesinnya, bisa dari remote juga ya. Serta di belakangnya juga cukup elegan, ada logo Honda berwarna chrome dengan background warna black glossy. Jadi sama persis ya secara model. Dan kalau kita kunci, kita lihat ya, yang tipe E nggak langsung terlipat otomatis spionnya, tapi kalau yang Prestige sudah terlipat otomatis, jadi sudah connect dengan remote-nya. Begitu pula saat kita unlock, dia hanya nyala lampu sen aja. Sedangkan untuk yang tipe Prestige, dia sudah langsung bisa membuka otomatis. Dan ini bisa mengunci juga ya, menghidupkan mesinnya maksudnya. Jadi kita bisa menghidupkan mesinnya dari remote-nya, baik yang tipe E juga bisa, yang Prestige apalagi gitu ya. Oke, kita coba aja ya. Kita kunci. Oke, 2 kali kita kunci lagi ya. Kita coba tekan tombol hold-nya. Nah, ini dua-duanya mesinnya sudah hidup ya. Untuk matikannya juga bisa dari remote juga. Nah, ini dua-duanya sudah mati ya. Jadi teman-teman, ini tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalkan mau manasin aja nggak perlu harus masuk ke dalam ya. Ini cukup praktis tentunya. Dan selain itu juga sudah dilengkapi dengan sistem walkway auto lock nih. Jadi teman-teman kalau misalkan lupa mengunci gitu ya, mobil ditinggal, nanti kuncinya sudah jauh, maka dia akan mengunci otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sudah ngunci pintu atau belum kalau mobilnya lagi ditinggal. Jadi benar-benar sangat canggih gitu ya, bisa hidupkan mesin dari sini juga. Dan selain itu, untuk mengunci atau membuka pintu-pintunya, teman-teman juga sebenarnya nggak perlu ngeluarin kunci kalau sudah keyless ya. Di sini ada tombol sama ya. Nah, ini kita sudah bisa mengunci ya. Atau kalau mau buka, masukin aja jari kita. Ya, ini udah bisa kebuka, ini sama.
Jadi nggak perlu ngeluarin kunci juga bisa. Jadi antara tipe E dan Prestige di bagian kunci tidak ada perbedaan. Untuk door trim depannya kita lihat di bagian atas didominasi warna hitam ya dengan bahan plastik dan ada tambahan list warna silver, jadi menimbulkan kesan elegan yang cukup panjang. Handle pintunya juga di finishing warna silver juga, dan di bagian tengah ke bawah ini banyakkan warna agak kecoklat-coklatan gitu untuk yang tipe ECVT ini ya. Di armrestnya di sini juga bahan plastik warna hitam di bagian atasnya, ada tombol power window, auto di bagian drivernya aja, ada tombol central lock dan juga untuk pengaturan spion termasuk untuk melipat spion, dan di tengahnya sini ada laci penyimpanan kecil. Lalu di bawah dia juga dilengkapi speaker ya kanan kiri tentunya. Kemudian di sini juga ada holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga didominasi warna hitam di bagian atas ya, dan di bawahnya warnanya agak kecoklat-coklatan jadi matching atau senada dengan door trimnya juga ya. Kisi-kisi AC-nya ini dikasih warna-warna silver ya untuk list-listnya. Kemudian tombol untuk menyalakan mesinnya di sini ya sudah smart button. Ada tombol traction control atau VSC juga di sini, dan di paling bawah tentunya hanya ada gas dan rem saja yang karena kita bongkar adalah yang Matic atau CVT-nya. Lalu untuk ban joknya ini full masih bahan fabric ya, warna hitam dengan motif-motif di tengahnya. Dan menariknya untuk yang tipe ECVT ini sudah dilengkapi dengan airbag juga nih. Di samping sini ada airbagnya juga pada jok kanan kirinya. Lalu untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual ya, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok di sini juga ada, jadi sudah bisa diatur naik turun juga joknya secara manual. Dan di sini juga ada maju mundurnya ya, manual juga. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya, di kanan kirinya dia ada aksesoris warna silver, begitu pula di bawahnya juga ada list-list warna silvernya ya. Di tengahnya sudah ada logo Honda berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag di bagian pengemudinya dia setir ini ya. Jadi untuk airbagnya ini dia ada 4 ya, karena ada di depan dan juga di jok-jok kanan kiri depannya gitu ya. Dan di kanan ini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan MID-nya, dan di kirinya ada audio steering switch-nya ya. Jadi untuk pengaturan head unit audio bisa di sini. Dan untuk setirnya ini dia juga bisa diatur nih ya. Nah, jadi bisa naik turun tapi nggak bisa maju mundur nih. Jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan dia ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menekan wiper depan, dan belakangnya sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless atau smart key, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart button-nya yang di sebelah kanan setir ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini masih standar ya, jadi masih analog kayak gini. Di kirinya ada RPM-nya model jarum, begitu pula dengan kecepatannya juga model kayak jarum. Lalu di sini dia juga ada MID-nya yang cukup lumayan besar di tengah ini, dan ini sudah full TFT juga ya, termasuk indikator untuk BBM, pemakaian seat belt gitu ya, kilometer yang ditempuh dan lain-lain. Termasuk pintu-pintu yang terbuka juga ada peringatannya juga di sini ya. Jadi ya standar ya kayak mobil-mobil lainnya, ini masih belum full TFT sampai di speedometernya. Jadi hanya di MID-nya aja yang TFT. Di tengah di sini ada kisi-kisi AC utamanya ya, ada list-list warna silvernya yang menimbulkan kesan sedikit elegan. Lalu di bawahnya di sini ada audionya ya. Di sini sudah full touchscreen ya, dan kita lihat fitur-fiturnya juga menarik karena sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, bisa mirroring juga ke handphone. Ada untuk koneksi ke telepon juga ya. Tentunya di sini juga banyak pengaturan termasuk Bluetooth dan lain-lain, termasuk ada radionya juga. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, di sini dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang ya. Dan untuk yang tipe E ini memang hanya ada kamera belakang aja tanpa ada kamera lane watch yang di spion kirinya. Dan kita lihat di sekitarnya di sini juga di finishing warna black glossy menimbulkan kesan tambah elegan gitu ya, lengkap dengan tombol untuk menyalakan lampu hazard di sebelah kanan. Dan untuk pengaturan AC-nya ini juga menarik ya, sudah digital dan modelnya juga kelihatan elegan gitu ya. Ada tombol on off-nya, tombol AC-nya, dan ada pilihan max cool. Dan menariknya juga sudah ada pilihan untuk mode arah semburannya juga nih, bisa mengarah ke badan, mengarah badan kaki. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kirinya untuk pengaturan kipas-kipasnya. Dan secara keseluruhan ini tampilan dari dashboardnya sebenarnya nggak terlalu jauh dari tipe-tipe di atasnya, juga masih hampir mirip-mirip juga ya. Nuansanya itu masih kelihatan modern dan juga elegan. Kemudian di bawah sini juga dia ada power outlet ya, modelnya standar 12 volt. Di sini juga ada laci terbuka panjang, dan di sini menariknya juga ada 2 cup holder untuk penyimpanan botol-botol minum di sini.
Untuk model tuas transmisinya seperti ini ya, kayak yang tipe-tipe di atasnya juga ada sedikit list warna black glossy di bagian pegangannya ini. Di bawahnya juga di finishing warna black glossy lengkap dengan aksen-aksen list warna silver ya. Jadi menimbulkan sedikit tambah elegan gitu ya. Pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive, kemudian ada second dan low juga ya. Jadi walaupun ini mobilnya CVT atau Matic, tapi tetap bisa diatur secara manual juga sampai di gigi bawahnya atau gigi 1 kalau lagi kita melewati tanjakan ya. Tapi memang ini belum triptonic gitu. Lalu untuk rem tangannya dia masih model tarik, tombolnya masih warna hitam juga. Di bawahnya ada laci penyimpanan terbuka kecil ya. Dan di sini juga dia ada konsol box, ini cukup tinggi, buat armrest juga lumayan ya, walaupun nggak lebar. Dan kalau dibuka dia boxnya juga lumayan nih, karena dia modelnya agak kotak dan cukup dalam juga. Jadi untuk penyimpanan barang-barang kecil tentunya akan bermanfaat. Kemudian di bawah sini dia juga ada laci utamanya cukup besar untuk penyimpanan, bahkan bisa untuk nyimpan aparnya yang simpel ya. Jadi aparnya modelnya kayak gini, kecil, praktis jadinya ya. Simpannya di sini bisa. Dan di atas ini dia juga ada garnish ornamen berwarna silver ya, ada 2 atas bawah, dan semuanya ini masih bahan plastik. Lalu di kiri sisi AC-nya juga ada list-list warna silvernya juga supaya senada dengan door trim-nya. Lalu di atasnya dia juga ada airbag untuk penumpang depan ya. Jadi airbagnya ada 4 dia di bagian depan semuanya. Kemudian di bagian atas standar ya, ada sun visor lengkap dengan kaca fix, nggak bisa buka tutup ya, tanpa lampu tambahan. Di sini juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah juga ada lampu cabinnya standar warna kuning ya. Lalu di sini juga spion dalamnya masih standar, dan di kanan depan driver juga ini masih standar tanpa kaca dan lampu tambahan. Kemudian pada joknya juga ada seat belt ya. Di sini sudah 3 titik penguncian kanan dan kiri yang sudah ada teknologi protensioner dan force limiter untuk keamanannya. Di atas jok juga ada headrest juga ini, dan menariknya juga sudah adjustable, artinya sudah bisa dibongkar pasang atau bahkan dicopot dipasang lagi gitu ya. Dan menariknya yang tipe ECVT pun di sini juga ada airbag samping ya. Jadi di jok penumpang depannya tetap ada airbag juga gitu ya. Nah, untuk door trim depan dari yang tipe Prestige ini bedanya dari yang E, dia sudah ada tambahan speaker atau tweeter di pojokan atas sini ya. Jadi speakernya lebih banyak. Kemudian di bagian armrestnya ini sudah dilapis soft touch atau kulit berwarna hitam, dan ada tambahan list warna silver di sekitar dari tombol-tombolnya ya. Jadi kelihatan nuansanya lebih elegan, dan tentunya armrestnya lebih empuk juga. Dan selebihnya ini sama ya. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk desainnya ini juga kelihatannya hampir mirip-mirip juga, didominasi warna hitam dengan list warna silver gitu ya. Termasuk di sisi AC-nya di sini juga sama, ada tombol start engine-nya sama, tombol VSC juga sama ya, di area kiri ini sama persis. Dan bedanya itu yang mencolok adalah di joknya ya. Untuk yang tipe Prestige sudah dilapis kulit full sampai ke belakang. Dia modelnya ada garis-garis dengan lekukan yang cukup sporty juga gitu ya. Dan di sini juga ada airbag juga sama, dan untuk pengaturannya sama semuanya untuk joknya ya, baik sandarannya, pengaturan ketinggian jok, dan untuk maju mundurnya semuanya masih manual juga. Untuk setirnya secara model ini sama persis ya, 3 spoke juga, dan ada aksen-aksen silvernya juga, dan tombol-tombolnya juga sama. Bedanya hanya sudah dilapis kulit untuk yang tipe Prestige ini, dan selebihnya sama persis. Dan untuk menyalakan mesin ini tidak ada perbedaan, jadi sudah keyless, tombolnya di kanan juga, injak rem ya, kita nyalakan. Saat dinyalakan juga tampilan dari speedometernya ini tidak ada perbedaan sama sekali, jadi sama persis yang ada di tipe E, tidak ada perbedaan juga di tipe Prestige-nya. Di bagian tengah secara tampilan untuk head unit audionya di sini agak berbeda ya, jadi modelnya kelihatan lebih elegan gitu ya di sini, dengan fitur-fitur yang sebenarnya hampir sama gitu ya. Di sini ada Apple CarPlay, Android Auto juga ada juga di tipe E, USB, radio, koneksi ke telepon sama ya. Bedanya ada tambahan smartphone connection ya. Bahkan kalau dirubah ke R atau mundur, ini juga kameranya hanya belakang juga. Untuk yang tipe Prestige belum ada kamera 360 juga. Jadi di bagian tengahnya ini, di depan, ini hampir sama juga, termasuk untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital. Tidak ada perbedaan dari yang tipe E juga ya. Dan secara keseluruhan memang tampilan sekilas, ini memang model desain dari dashboardnya juga hampir mirip-mirip juga. Nggak banyak perbedaan dari yang tipe E-nya. Kemudian di bawahnya sini juga sama ya, ada power outlet, laci terbuka, 2 cup holder, dan model transmisinya pun dia juga di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Nuansanya juga sama, silver dan black glossy, dan pilihan transmisinya juga gigi-giginya sama juga untuk pengaturannya.
Jadi tidak ada perbedaan di area transmisinya. Untuk di rem tangannya ini yang Prestige pun sama ya, jadi belum yang elektrik tapi masih model tarik juga nih dengan tombol warna hitam juga. Ada tempat penyimpanan juga di bawahnya, dan bedanya dengan yang tipe E, hanya di konsol boxnya ini sudah dilapis kulit gitu aja. Jadi tidak ada perbedaan lagi di bagian sini. Kemudian di bagian kirinya ya, dashboardnya ini, di sini lacinya sama tentunya, ada par di dalamnya juga ya, dan di bagian kiri yang ada warna black glossy dan juga ada warna silvernya, ini tengahnya sudah dilapis soft touch nih. Kalau untuk yang E tadi dia hanya bahan plastik, ini sudah ada lapisannya kulit gitu ya. Airbagnya sama, ada untuk penumpang depan, kisi-kisi AC juga ada warna silvernya, dan bedanya lagi di pojokan tentunya karena sudah ada tambahan tweeter atau speaker kayak yang di kanannya tadi. Kemudian di bagian plafon atasnya ini tidak ada perbedaan sama sekali, termasuk di sun visornya kanan kiri ada spion dalam, lampu cabinnya juga sama warna kuning, ada pegangan tangan di kiri. Untuk seat beltnya kanan kiri di sini juga sama, 3 titik penguncian dengan teknologi protection dan force limiter. Bedanya headrest dan joknya tentunya ya. Jadi headrestnya ini sudah adjustable sama, tapi sudah dilapis kulit nih, karena kalau yang Prestige dia sudah full dilapis kulit dengan tambahan airbag juga untuk di penumpang depannya juga, karena sudah ada 4 airbag juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk interior di baris keduanya ini juga sama kayak depannya ya. Untuk door trimnya di bagian bawahnya dia ada warna-warna agak kecoklatan ya, dengan handle pintu yang di finishing warna silver juga. Kemudian armrestnya juga warna hitam, bahan plastik ya, ada laci kecil di atas dan ada tombol power window di belakangnya. Dan di bawah dia juga ada speaker tentunya untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua dari Honda BR-V N7X yang ECVT ya. Kita lihat ruang cabinnya longgar ya, kayak BR-V sebelumnya juga. Dan juga di bagian headroomnya lumayan tinggi, dari tinggi 167-an. Di sini masih 10 jari lebih gitu, jadi masih cukup longgar juga, nyaman juga gitu ya. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan, ini sudah retract, bahkan ada gantungan di sebelah kanannya. Kemudian di tengah ini dia juga ada AC double blowernya, ada 3 blower lengkap dengan pengaturannya di sebelah kanan, dan di tengah ini juga ada lampu cabinnya ya, ini masih warna kuning. Kemudian di kanan kiri joknya tentunya juga ada seat belt di sini ya. Sudah 3 titik penguncian di kanan kirinya. Kemudian di bagian tengahnya kalau ada penumpang juga ada seat belt dari atas ini. Jadi 3 titik penguncian semuanya ya untuk di baris keduanya. Kalau bertiga jadi semuanya mendapatkan seat belt 3 titik penguncian. Lalu menariknya di atas jok sini juga ada headrest, dan di sini juga ada 3 juga termasuk di tengahnya, dan semuanya sudah adjustable. Di bawah jok di sini juga ada Isofix ya. Jadi teman-teman kalau mau nambah kursi baby, ngikat-ngikatnya nggak perlu repot kalau ada Isofix kayak gini. Kemudian di depan sini dia ada kantong hanya di sebelah kiri aja ya. Di kanannya dia kosong, tidak ada kantong, dan di bawahnya sini dia ada power outlet nih. Jadi teman-teman kalau mengecas tetap bisa di area baris keduanya ini juga. Sekarang kita bandingkan interior di baris kedua dari yang tipe Prestige ya. Kita buka. Nah, door trim di baris keduanya ini hampir sama. Bedanya hanya di bagian armrestnya dia sudah dilapis kulit atau soft touch warna hitam dengan jahitan warna putih, dan dia ada tambahan list melingkar ya untuk di power window-nya. Jadi ada sedikit warna silver yang kelihatan sedikit lebih elegan aja. Dan sisanya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda BR-V N7X yang tipe Prestige ya. Secara kelegaan tentunya sama, ukurannya sama, dimensinya sama gitu ya. Dan fitur-fiturnya itu juga hampir sama ya. Kayak di atas ini ada pegangan tangan kanan kiri, kemudian ada AC double blowernya juga di atas, lampu cabinnya juga masih warna kuning juga sama. Seat beltnya ya, di sini 3 titik penguncian, termasuk yang di tengahnya juga 3 titik penguncian juga dari atas ini. Tapi bedanya ya pasti joknya ya sudah kulit di area baris keduanya, karena untuk yang Prestige sudah kulit sampai belakang. Dan bedanya lagi dia udah ada tambahan armrest nih, jadi tentunya kalau lagi bersendiri atau berdua di belakang ini lebih nyaman karena ada untuk sandaran tangan di tengahnya gitu ya. Dan untuk headrestnya ini juga sama, adjustable, tapi ya bedanya dilapis kulit aja gitu ya. Ada Isofix juga, di depannya ada kantong-kantong juga kanan kiri, dan di bawah juga ada power outlet. Jadi untuk di baris keduanya bedanya hanya jok kulit dan ada armrest di bagian tengah aja.
Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengahnya ini cukup menarik karena sekali jebretan ini langsung terlipat full ya. Jadi cukup simpel. Kita masuk ke dalam. Nah, masuknya juga mudah. Dan kita lihat di baris ketiganya ini sandaran joknya juga masih bisa dimiringin ya. Kita miringkan dulu aja. Nah, kalau dimiringin ini langsung ada jarak ya. Jadi nggak perlu kita majuin kursi tengahnya, atau kalau kurang lebar ya teman-teman nanti bagi aja sama baris keduanya gitu ya. Di sini ada headrest juga kanan kiri dan joknya juga sama ya. Masih bahan fabric warna hitam. Kemudian menariknya juga ada seat belt. Di sini 3 titik penguncian kanan kiri. Kemudian dia juga ada cup holder ya kanan kiri dan ada laci tipis panjang gitu ya. Tapi di baris ketiga aja ini untuk yang N7X tipe E ini dia belum ada power outlet. Jadi power outletnya hanya sebatas sampai di baris keduanya aja. Sekarang kita bandingkan untuk di baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini juga sama, sekali jebretan juga ya. Jadi sudah bisa terlipat full. Kita masuk ke dalam. Nah, di area baris ketiganya, perbedaannya di baris ketiganya ini joknya sudah dilapis kulit dengan headrest yang sudah stable ya. Kemudian untuk seatbeltnya masih sama, hanya 2 ya. 3 titik penguncian, ada laci-laci sama juga. Dan bedanya satu lagi, itu ada di bagian kanan, dia sudah dilengkapi dengan power outlet. Jadi power outletnya ada di baris pertama, kedua, dan ketiga untuk yang tipe Prestige. Kalau tipe E hanya sampai di baris 2 aja. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk bagasi manual ya. Ini kita buka yang tipe E dulu. Nah, bagasinya seperti ini. Jadi dia agak menjorok ke bawah gitu ya. Tapi ini bisa diangkat nih karena dia tebel ya. Kita bisa angkat ke atas kayak gini. Ini kalau dilipat jok baris ketiganya, ini bisa rata dengan lantai jadinya nih. Kalau diangkat begini. Dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Di kanannya juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya. Jadi seperti ini aja ya untuk pembahasan bagasinya. Kita bandingkan untuk yang tipe Prestige ya. Di sini ada apa? Nah, ini ternyata sama persis. Jadi menjorok ke bawah juga, yang bisa dinaikin juga ya, sama. Lipatan joknya juga sama tentunya di sini. Rata dengan lantai jadinya, dan ada tempat penyimpanan di bawah, dan ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan dongkraknya juga. Jadi di bagasi ini sama persis antara tipe E dan Prestige-nya. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Honda BR-V N7X yang tipe E CVT versus tipe Prestige CVT. Teman-teman sudah lihat sendiri apa saja bedanya, seperti apa perbandingannya. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kira-kira mana yang lebih worth it untuk teman-teman semuanya. Teman-teman juga boleh komentar di bawah nanti ya untuk memberikan masukan-masukan ke yang lain juga. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Honda BR-V N7X ini ataupun Honda tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, ada Kak Gandis, nomornya sudah ada di bawah juga, bisa langsung dijapri, dikontak, bahkan mau janjian test drive, langsung aja janjian sama Kak Gandis, hubungin dulu biar disiapin unitnya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Andipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Andipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andipras. Saya Gandis. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.